masyarakat itu kan mengasumsikan bahwa dia udah bersalah kan, Mas. Sedangkan dalam sistem hukum kita tuh kan kita mengadopsi sistem hukum presumption of innocent ya, Mas. Ya, Nah, ini kan sudah mencederai presumption of innocent nih, Mas. ya. Jadi presumption of innocent atau kita menyebutnya praduga tidak bersalah itu ya. Jadi dari awal proses penyidikan sampai nanti ke penuntutan, ke persidangan, ya dia harus tetap dianggap tidak bersalah gitu. Kalau kemudian opini publik mengatakan bahwa dia bersalah, ini kan hanya sekedar opini publik ya, yang bisa saja itu dipengaruhi oleh pemberitaan, oleh media dan seterusnya. Mas Kahar, hari ini kita mau bahas tentang sebenarnya sudah tidak begitu banyak dibicarakan lagi, Mas. Ini tentang orang yang menjadi tersangka kekerasan seksual, padahal sebenarnya dia adalah difabel, Mas. Ya. Nah, jadi kita mulai aja ya, Mas. Nih. Nah, karena kasusnya ini tuh kan sebenarnya viral dulu ya kan, Mas, kemarin. Kan dia viral dulu. Dan semua orang itu sudah mempersepsikan dia sebagai tersangka. Nah, apakah tersangka itu sama dengan bersalah, Mas? Oke, baik. Jadi kasus ini kan ramai karena sebelum-sebelumnya biasanya itu difabel yang menjadi korban ya, terutama kekerasan seksual atau pemerkosaan, pencabulan. Nah, kali ini kan justru yang diduga menjadi pelaku seorang difabel laki-laki yang kemudian menjadi perbincangan. Entah apa motivasinya, entah apa keinginan orang, seperti halnya melihat seseorang itu ingin mencaci maki dan sebagainya, hanya karena orang difabel kan gitu. Nah, kalau kemudian sekarang statusnya adalah tersangka, apakah kemudian dia pasti bersalah? Ya tidak, ya tentu saja tidak. Yang namanya tersangka itu kan bahwa dia sedang disangka melakukan suatu tindak pidana kan. Jadi walaupun dia tersangka, walaupun dia terdakwa, selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah, dan dia harus dianggap tidak bersalah. Oke, Mas. Jadi kan kemarin itu kan masyarakat itu kan mengasumsikan bahwa dia udah bersalah kan, Mas. Sedangkan dalam sistem hukum kita tuh kan kita mengadopsi sistem hukum presumption of innocent ya, Mas. Ya, Nah, ini kan sudah mencederai presumption of innocent nih, Mas. ya. Jadi presumption of innocent atau kita menyebutnya praduga tidak bersalah itu ya. Jadi dari awal proses penyidikan sampai nanti ke penuntutan, ke persidangan, ya dia harus tetap dianggap tidak bersalah gitu. Kalau kemudian opini publik mengatakan bahwa dia bersalah, ini kan hanya sekedar opini publik ya, yang bisa saja itu dipengaruhi oleh pemberitaan, oleh media dan seterusnya. Tetapi prinsip praduga tidak bersalah itu harus tetap dipegang. Walaupun ada yang membicarakan, ini kan sudah ada 19 korban, ada rekaman-rekaman dulu dia memang orangnya mesum atau cabul atau seperti apa. Nah, yang kita pakai ini kan bukan rekaman-rekaman dulu, bukan pemeriksaan di polisian, tetapi adalah fakta-fakta persidangan lah nanti yang menjadi dasar putusan hakim kan begitu. Nah, kalau di kasus Agus ini tuh kan banyak orang menganggap bahwa loh dia sudah ditetapkan sebagai tersangka nih oleh polisi, berarti dia betul melakukan ini. Nah, bagaimana sih, Mas, seseorang dikategorikan sebagai tersangka atau dia mendapatkan istilah tersangka tersebut, Mas? Baik, jadi orang bisa ditetapkan menjadi tersangka ketika penyidik
ya ketika penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup. Alat bukti itu apa saja? Alat bukti itu pertama saksi, keterangan saksi, kemudian bisa keterangan ahli, bisa petunjuk-petunjuk, kan begitu, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian ada keterangan saksi, dalam hal ini adalah saksi korban, karena yang mengetahui peristiwa itu hanya korban saja, karena kejahatan seksual ini kan memang biasanya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri. Jadi keterangan korban itu pun bisa juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Lalu kemudian ditambah dengan keterangan ahli ketika korban juga diperiksa secara psikologis dan atau secara kedokteran, misalnya ada kerusakan di organ tertentu dan seterusnya, itu bisa dilakukan penetapan tersangka terhadap si A ini misalnya. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara atau warga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Nah, ini kan kita lagi ngomongin penetapannya dia sebagai tersangka kan? Yes. Nah, penetapan tersangka ini itu dari proses yang berada di kepolisian itu dia ada di ranah mana, Mas? Apakah di penyidikan atau di penyelidikan? Nah, penetapan tersangka ini kan proses penyidikan ya. Jadi ini adalah lanjutan dari proses penyelidikan. Jadi ketika proses penyelidikan ada suatu peristiwa, entah itu laporan dari masyarakat, pengaduan, atau temuan dari anggota kepolisian, misalnya suatu peristiwa, kemudian akan diselidiki apakah peristiwa ini ada unsur pidananya atau tidak, ada unsur kejahatannya atau tidak. Nah, kalau kemudian setelah melalui gelar perkara atau apapun itu ditemukan bahwa suatu peristiwa ini adalah tindak pidana, maka statusnya naik menjadi penyidikan. Nah, ketika proses penyidikan ini artinya suatu peristiwa dipastikan sebagai tindak pidana oleh penyidik. Kemudian akan ditentukanlah siapa korban, siapa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Begitu. Nah, ketika sudah ada bukti yang cukup, bisa seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka ketika bukti-buktinya mengarah kepada dia kan. Baru kemudian setelah proses penyidikan ini selesai, dianggap cukup, kemudian dilimpahkanlah ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Jadi tuh sebenarnya prosesnya itu panjang dan lama ya, Mas? Bisa panjang, bisa lama, atau bisa juga terus hingga tergantung dari proses dari penyelidikan ke penyidikan. Kan mereka harus mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan saksi-saksi untuk membangun suatu kasus ini kan, nanti harus bisa lengkap dan seterusnya. Makanya kadang-kadang juga kalau tindak pidana atau kasus pidana ini ada namanya reka ulang atau reka adegan gitu, untuk memperkuat argumentasi, memperkuat bukti-bukti dan seterusnya oleh penyidik yang nanti akan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum kan. Nah, karena ini prosesnya panjang dan lama dengan banyak proses dan berkas-berkas ya, Mas. Nah, semua ini kan sebenarnya masih sangkaan ya, Mas? Ya, sampai saat ini kita diskusi ini atau kita membuat video ini, di A ini masih kemarin baru aja dilimpahkan di kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Jadi belum sampai proses di pengadilan. Nah, karena ini itu masih sangkaan, itu prosesnya itu nanti akan diuji di mana, Mas? Nah, nanti semua hal ini akan diuji di persidangan atau di pengadilan. Karena putusan hakim itu bukan berdasarkan BAP, bukan berdasarkan dari reka adegan, bukan berdasarkan opini publik, bukan berdasarkan berita-berita, tetapi berdasarkan fakta-fakta persidangan tanpa yang diungkap di persidangan. Gitu. Nah, gimana nih, Mas? Ini tambahan aja ya. Bagaimana kalau ternyata ditemukan di dalam persidangan dan fakta-fakta persidangan bahwa ternyata Agus
itu tidak melakukan sesuai yang dituduhkan kepada dia. Nah, kalau memang nanti ternyata ya, kita juga belum tahu karena kita data ini kan hanya berasal dari media ya. Kita tidak bisa menilai apakah seorang Agus ini bersalah atau tidak, apakah dia benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepada dia atau tidak. Tetapi kalau memang nanti fakta persidangan itu menunjukkan bahwa si Agus ini tidak bersalah, ya dia harus dilepaskan. Kan begitu. Jadi bisa dilepaskan atau dibebaskan. Dibebaskan itu artinya bahwa dia tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kalau lepas adalah dia terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan, tetapi tindakan itu bukan tindak pidana. Nah, apakah nanti bukti-bukti misalnya mengarah ke sana, ya tentu harus baik dilepaskan atau dibebaskan. Tetapi kalau nanti ternyata benar yang dituduhkan, yang disangkakan, yang didakwakan, maka Agus ini harus dihukum. Karena kejahatan seksual, kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang bukan kekerasan biasa, ada kejahatan yang luar biasa, kan begitu. Karena akibat yang ditinggalkan terhadap korban ini bisa umur hidup. Betul. Sehingga ini sebenarnya perlu menjadi pay attention kita ya Mas, bahwa bisa jadi dia bersalah, bisa jadi belum bersalah. Belum salah atau tidak bersalah. Tapi jangan kemudian masyarakat menghakimi bahwa dia sudah pasti bersalah hanya karena dia, apalagi dengan dengan tendensi diskriminasi terhadap orang-orang difabel, kan begitu. Ini semoga opini publik ini bukan didasarkan kepada diskriminasi, tetapi lebih kepada rasa keadilan saja. Iya, semoga saja ya Mas. Semoga saja begitu.